Apa maksud dosa tidak diampuni adalah menghujat Roh Kudus? Karena di YouTube banyak ateis membuat blasphemy, the Holy Spirit Challenge. Apa mereka tidak bisa diampuni? Nah, kita punya dua pilihan. Pilihan yang satu salah, pilihan yang lain saya lebih rekomendasikan untuk menafsirkan mengenai bagian dosa yang tidak bisa diampuni. Dalam hal ini, dosa menghujat Roh Kudus ya. Sepertinya di dalam pertanyaan ini, pilihan yang diambil itu adalah memahami doktrin mengenai dosa yang tidak bisa diampuni bukan dari Alkitab, tapi dari keadaan konteks kita sekarang. Yaitu lihat di YouTube, anak-anak muda yang ateis, mungkin ya banyak yang membuat video challenge. Tapi saya kira itu langkah yang salah ya dalam memahami doktrin ini. Pilihan yang lebih tepat menurut saya itu adalah kita kembali kepada Alkitab. Jadi perkataan dosa yang tidak bisa diampuni itu kan dari Alkitab. Jadi kita harus pahami dari Alkitab juga. Dan dalam hal ini, di Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-28, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Jadi konteksnya itu, ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Lalu mereka melanjutkan, dengan penghulu setan, dia mengusir setan. Lalu kemudian Yesus mengutarakan satu perumpamaan mengenai kerajaan yang terpecah-pecah. Lalu dia mengatakan kalau kerajaan iblis terpecah-pecah, ya dia nggak bisa berdiri. Dia akan runtuh sendiri. Lalu kemudian dia menyimpulkan dengan perkataan, semua dosa hujat akan diampuni, tapi menghujat roh itu tidak akan diampuni. Ini waktu Yesus ngomong soal dosa hujat, itu konteks selain dia dituduh ya sama ahli Taurat, itu ada konteks apa lagi nggak? Dan jawabannya ada, karena ahli Taurat itu menuduh Yesus menghujat juga. Kenapa? Karena dia itu mengampuni orang, sedangkan hanya Tuhan yang boleh mengampuni orang. Jadi ini adalah tuduhan kepada Yesus, bahwa Yesus itu menghujat karena dia seperti playing God, dispense pengampunan yang seharusnya itu hanya dari Tuhan lewat bait suci, tapi kok dia sendiri kemudian dispense pengampunan itu seolah-olah dia berotoritas. Ya, lalu kedua, dia itu mengusir setan, lalu kok sukses? Lalu kemudian ahli Taurat bilang, dia melakukan semua ini, dia nggak ada hak. Dia itu mengampuni juga nggak ada hak, mengusir setan juga bukan dengan kekuatan Tuhan, tapi kekuatan gelap. Lalu Yesus bilang, kalian itu sedang menghujat Roh Kudus nih. Sedang menghujat pekerjaan Roh Kudus. Jadi hujat terhadap Roh Kudus itu konteks dalam perkataan Yesus adalah penolakan terhadap berita Yesus, berita Injil, kerajaan Allah sudah datang dalam Yesus. Jadi penolakan terhadap Yesus. Jadi artinya orang kalau menolak Yesus, ya nggak bisa diampuni, karena pengampunan hanya datang dari Allah kepada orang berdosa lewat Yesus. Kalau Yesus lu tolak, lu bagaimana bisa diampuni? Karena itu yang Tuhan pilih untuk mengampuni lu. Nah itu poin saya. Ya, so kalau kemudian para ateis ini membuat blasphemy of the Holy Spirit Challenge, whatever, ya wait and see. Jangan-jangan mereka memang tidak pernah mendengar berita Injil. Mungkin mereka bukan sedang menolak Yesus, tapi mungkin juga iya. Dan jika mereka melakukan itu, dan sampai mereka mati, mereka tetap tidak mau untuk bertobat dari dosanya, ya. Jadi sampai mati mereka menganggap Yesus itu dari iblis, ya, bukan dari Bapa, ya mereka nggak bisa diampuni, itu aja. Ya, jadi dosa menghujat Roh Kudus itu adalah dosa menolak Injil sebetulnya.